TNI yang terbagi dalam 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, mempunyai tugas masing-masing. Sebagai garda terdepan NKRI, seorang anggota TNI memiliki keunggulan tersendiri, memiliki spesifikasi yang mumpuni, pertahanan yang kuat, pantang diremehkan, dan mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah bagian dari ciri-ciri personel TNI. Dalam setiap kesatuan, mereka dilatih secara kepemimpinan dan bahkan teknik bertahan hidup. Dari setiap satuan biasanya memiliki sebuah pasukan khusus yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Pasukan khusus pada masing-masing matra ini dibentuk untuk dihadapkan pada kondisi keadaan tertentu. Berikut ulasan sejumlah pasukan elit TNI yang diikuti dari dokumentasi harian Kompas dan TNI. Pertama, Kopassus. Ini merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Komando pasukan khusus memiliki kemampuan khusus gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Prajurit Kopassus dikenal dengan baret merahnya sehingga mendapat sebutan pasukan baret merah. Moto yang dimilikinya adalah berani, benar, dan berhasil. Awalnya satuan ini berasal dari kata Persatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi untuk menumpas Republik Maluku Selatan di Maluku pada 16 April 1952. Kesatuan ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Kopassus. Sejak 25 Juni 1996, Kopassus memiliki 5 grup, yaitu Grup 1, Pora Komando berlokasi di Serang, Banten. Grup 2, Pora Komando berlokasi di Kartusura, Jawa Tengah. Grup 3, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat. Sementara grup 4, Sandi Yuda berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur, dan grup 5, Anti Teror bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Bahkan mereka disebut juga dengan Satuan 81 Kopassus dan dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81. Berbagai operasi berhasil dilakukan oleh Kopassus seperti penumpasan DITI, operasi militer PRRI, Permesta, operasi Trikorta, operasi Dipora, dan lain-lain. Selain itu, juga berhasil melakukan operasi pembebasan sandera di Bandara Luang Prabang, Thailand, operasi KPK di Aceh, operasi pembebasan sandera Mapendunga, operasi pembebasan sandera perampok Somalia, dan berbagai operasi militer lainnya. 2. Kopaska. Satuan ini merupakan bagian dari pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Komando pasukan Katak berdiri di arahan Soekarno untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat pada 31 Maret 1962. Kopaska memiliki tugas untuk menyerbu kapal pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, menyiapkan perebutan pantai, operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Satuan ini memiliki semboyan Tanhana Wing Hana Tan Sirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Saat ini Kopaska terbagi dalam 2 komando yang berada di ujung Surabaya dan pasukan Katak Armabar di Jakarta Utara. Kopaska telah berhasil melakukan operasi militer seperti pembebasan Papua Barat, operasi khusus Kikis Bajak, operasi khusus Lusitania, Espresso, dan berbagai jenis operasi lainnya. 3. Denjaga. Satuan ini berdiri pada 4 November 1942 dengan nama pasukan khusus Kopassus. Awalnya dibentuk untuk menanggulangi ancaman aspek laut seperti terorisme, sabotasme, dan ancaman lain. Rekrutan dari personel Batalion Intai Amfibi, komando pasukan Katak yang dilatih beberapa aspek laut. Karena perkembangan pasukan begitu mumpuni, pada 12 November 1984 terbentuk nama Datasemen Jala Mangkara atau yang dikenal dengan Denjaka. Datasemen ini menjadi satuan anti teror di bawah komando pelaksanaan Korps Marinir untuk melaksanakan operasi anti sabotase, anti teror aspek laut.
anti bajak pesawat udara, perang kota, hutan, pantai, laut, dan intelijen. Denjaka memiliki moto Satya Wira Dharma. Pasukan ini menggunakan seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Yang keempat, Paskas. Pasukan KAS merupakan satuan khusus pada TNI Angkatan Udara. Paskas TNI Angkatan Udara merupakan pasukan tempur yang bersifat infanteri dengan format organisasi tempur yang khas bagi kebutuhan matra udara. Memiliki moto Karmanye Padi Karaste Mapelesu Kadet Jana, yang berarti bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Satuan ini berdiri atas usulan dari Gubernur Kalimantan Pangeran IR Muhammad Nur yang mengajukan agar pemerintah Auri agar mengirim pasukan payung ke Kalimantan untuk berbagai tugas. Pada 17 Oktober 1947, 13 orang dipersiapkan untuk terjun di kota Waringin. Mereka semuanya belum pernah mendapat pendidikan secara sempurna tentang terjun ini, kecuali teori dan latihan darat saja. Tanggal penerjunan ini kemudian dijadikan sebagai hari jadi Paskas TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, pada tahun 1952 dibentuk pasukan gerak cepat sebagai pasukan yang berkualifikasi para terjun payung militer.